Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Statistika STIS. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki pertemuan ke-6 dengan topik bahasan disiplin dan pemberhentian pegawai. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai disiplin. Adapun pokok bahasan yang akan kita ulas meliputi pengertian disiplin, pentingnya disiplin, indikator-indikator disiplin, bentuk-bentuk disiplin, pendekatan disiplin, serta pembahasan mendalam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sebagai referensi tambahan, materi ini bersumber dari buku 1 bab 15C, buku 2 bab 8, dan buku 3 bab 10. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu pengertian disiplin. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma yang berlaku. Di sini, yang dimaksud dengan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati peraturan tersebut, sedangkan kesediaan adalah suatu kemauan untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Lantas, mengapa disiplin itu perlu? Peraturan diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah agar karyawan dapat datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, serta mematuhi semua peraturan dan norma yang ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Dalam penegakan disiplin, terkadang hukuman diperlukan. Hukuman ini berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan serta mendidik karyawan agar menaati peraturan. Namun, pemberian hukuman haruslah tegas dan adil terhadap semua karyawan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, kita masuk ke indikator disiplin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin, antara lain tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat atau waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Mari kita jelaskan indikator tersebut satu persatu. Pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Beban kerja harus sesuai. Sebab jika beban berlebih atau overburden, disiplin justru dapat menurun. Kedua, teladan pimpinan. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai antara kata dan perbuatan, karena masyarakat kita cenderung menganut budaya paternalistik. Jika pimpinan tidak disiplin, jangan harap anak buah akan disiplin. Ketiga, balas jasa. Ini mempengaruhi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap pekerjaan. Semakin besar balas jasanya, semakin takut orang kehilangan pekerjaannya sehingga disiplin semakin baik. Keempat, keadilan. Keadilan dalam pemberian balas jasa dan hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karena sifat dasar manusia yang ingin diperlakukan sama. Kelima, pengawasan melekat atau waskat. Ini adalah tindakan nyata paling efektif, di mana atasan aktif mengawasi perilaku dan prestasi kerja bawahan serta memberikan petunjuk jika diperlukan. Keenam, sanksi hukuman. Sanksi yang semakin berat akan membuat karyawan takut melanggar, namun sanksi hukuman harus logis, masuk akal, dan bersifat mendidik. Tidak terlalu ringan, namun juga tidak terlalu berat. Ketujuh, ketegasan. Pimpinan harus berani menghukum pelanggar sesuai aturan tanpa pandang bulu. Pimpinan yang lemah sebaiknya tidak membuat peraturan karena hanya akan menyusahkan dirinya sendiri. Terakhir, hubungan kemanusiaan. Hubungan yang harmonis baik secara vertikal maupun horizontal ikut menciptakan kedisiplinan yang baik. Sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk disiplin kerja. Ada 3 bentuk utama, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin perspektif. Disiplin preventif adalah kegiatan untuk mendorong karyawan mengikuti standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah disiplin diri, bukan paksaan. Disiplin korektif adalah kegiatan menangani pelanggaran yang sudah terjadi untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Seringkali berupa hukuman atau tindakan pendisiplinan seperti peringatan atau skorsing. Pendekatan ini harus positif dan mendidik, karena pendekatan negatif dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan emosional atau apatis. Sedangkan disiplin perspektif terdiri dari 3 pendekatan,
retributif yang menghukum orang bersalah, hak-hak individu yang melindungi hak dasar, dan utilitarian yang berfokus pada konsekuensi tindakan disiplin. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pendekatan disiplin. Ada aturan tungku panas atau hot stove rule, dan tindakan disiplin progresif yang terfokus pada perilaku masa lalu. Ada pula tindakan positif atau positif disiplin yang merupakan pendekatan untuk masa depan, agar pelanggaran tidak timbul lagi. Tujuan tindakan pendisiplinan ini adalah untuk memperbaiki pelanggar, menghalangi karyawan lain melakukan hal serupa, dan menjaga konsistensi standar kelompok. Perlu dicatat, tindakan terberat adalah pemecatan, yang seringkali mengindikasikan kegagalan komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Mari kita bahas secara spesifik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan mengatur tentang kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS. Dalam peraturan ini terdapat 17 kewajiban yang harus dipatuhi PNS. Kewajiban tersebut meliputi 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 9. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. 10. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 11. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 12. Melaporkan hal yang membahayakan atau merugikan negara kepada atasan. 13. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. 14. Masuk kerja dan menaati jam kerja. 15. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik. 16. Memberikan kesempatan bawahan mengembangkan kompetensi. 17. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas di luar ketentuan. Selain kewajiban, terdapat 14 larangan bagi PNS, yaitu 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk keuntungan pribadi menggunakan kewenangan orang lain. 3. Bekerja untuk negara lain. 4. Bekerja pada lembaga internasional tanpa izin. 5. Bekerja pada perusahaan atau konsultan asing tanpa izin. 6. Memiliki, menjual, atau membeli barang dan dokumen milik negara secara tidak sah. 7. Melakukan pungutan di luar ketentuan. 8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 10. Menghalangi tugas kedinasan. 11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. 12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 13. Melakukan tindakan yang merugikan orang yang dilayani. 14. Memberikan dukungan politik praktis seperti ikut kampanye, menggunakan atribut partai atau fasilitas negara, serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman. Tingkat hukuman disiplin terbagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sebagai contoh, pada kasus pelanggaran kewajiban masuk kerja, sanksinya dihitung kumulatif. Jika tidak masuk 3 hari kerja, mendapat teguran lisan. Jika 28 hari kerja atau lebih, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Mengenai pejabat yang berwenang menghukum, aturannya berjenjang. Sebagai ilustrasi, untuk pelaksana di pusat dan provinsi, hukuman ringan diberikan oleh pengawas, sedang oleh administrator, dan berat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Untuk jabatan pimpinan tinggi madya, hukuman berat diputuskan oleh Presiden.
Sedangkan untuk jabatan fungsional utama, hukuman berat jenis ketiga, yaitu pemberhentian, juga ditetapkan oleh Presiden. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai tahapan pemeriksaan disiplin pegawai. Pertama adalah tahap pemanggilan. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Perlu diperhatikan bahwa jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat adalah 7 hari kerja. Kedua, tahap pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Jangka waktunya paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal yang seharusnya diperiksa pada panggilan pertama. Ketiga, terkait ketidakhadiran. Apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada, tanpa dilakukan pemeriksaan ulang. Keempat adalah tahap pemeriksaan itu sendiri. Setiap atasan langsung PNS wajib melakukan pemeriksaan secara tertutup. Dalam proses ini, atasan dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Catatan penting, jika pegawai tersebut pernah terkena hukuman sebelumnya, maka hukuman berikutnya akan lebih berat. Kelima, mengenai sanksi bagi atasan. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan. Keenam, pembentukan tim pemeriksa. Bila ancaman hukuman yang akan dijatuhkan termasuk jenis hukuman disiplin sedang atau berat, maka harus dibentuk tim pemeriksa. Selanjutnya kita beralih ke topik sumpah janji PNS. Sumpah janji PNS adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau kewajiban, serta tidak melakukan larangan yang ditentukan. Sumpah ini diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat sumpah janji ini merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga kesanggupan kepada Tuhan untuk menaati kewajiban dan tidak melanggar larangan. Mengenai pelaksanaan sumpah, terdapat beberapa ketentuan. Pertama, sumpah dilakukan saat setiap calon PNS atau CPNS resmi menjadi PNS. Kedua, dilakukan saat setiap PNS diangkat untuk memangku jabatan tertentu. Ketiga, pejabat yang mengambil sumpah janji adalah menteri, jaksa agung, ketua LPNK, pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara, atau pejabat lain yang ditentukan presiden. Kewenangan pengambilan sumpah ini dapat didelegasikan. Keempat, mengenai sanksi. Pelanggaran terhadap kewajiban mengucapkan sumpah atau janji PNS dan atau sumpah atau janji jabatan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah, maka sanksinya adalah hukuman disiplin tingkat sedang. Topik berikutnya adalah tentang pemberhentian. Secara pengertian, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Ini berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan tersebut. Pemberhentian dapat terjadi karena faktor undang-undang, keinginan perusahaan, atau keinginan karyawan itu sendiri. Adapun dasar hukum yang mengatur hal ini meliputi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pensiun, PP Nomor 10 Tahun 1983, Jungto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan, PP Nomor 37 Tahun 2004 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik, serta PP Nomor 9 Tahun 2003 sebagai pengganti PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang pemberhentian. Secara umum terdapat 8 alasan pemberhentian, yaitu 1. Karena undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3.
Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Kesehatan karyawan. 7. Meninggal dunia. 8. Perusahaan dilikuidasi. Mari kita masuk ke penjelasan alasan pemberhentian satu persatu. Pertama, karena undang-undang. Misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 atau KUHP. Hal ini dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, contohnya jika karyawan masih anak-anak, karyawan warga negara asing yang memiliki masalah pelanggaran imigrasi, atau terlibat organisasi terlarang, dan sebagainya. Kedua, karena keinginan perusahaan. Karyawan dapat diberhentikan atau dipecat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Pemecatan ini harus seizin P4D atau P4P, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, serta tergantung status kepegawaian yang bersangkutan. Beberapa pelanggaran yang dapat berujung pemecatan antara lain, pencurian di tempat kerja, perkelahian di tempat kerja, pemalsuan kartu jam hadir kerja, atau kegagalan melapor kerja 3 hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan. Konsekuensi dari pemecatan ini berbeda-beda. Untuk masa percobaan, tidak diberikan pesangon. Untuk status kontrak, juga tanpa pesangon. Sedangkan untuk status tetap harus diberikan pesangon atau severance money sesuai dengan lamanya kerja. Berikut adalah rincian besaran pesangon. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah bruto. Masa kerja 1-2 tahun mendapat 2 bulan upah bruto. Masa kerja 2-3 tahun mendapat 3 bulan upah bruto. Masa kerja lebih dari 3 tahun mendapat 4 bulan upah bruto. Selain itu ada uang jasa di samping pesangon. Dengan ketentuan, masa kerja 5-10 tahun mendapat 1 bulan upah, 10-15 tahun mendapat 2 bulan upah, 15-20 tahun mendapat 3 bulan upah, 20-25 tahun mendapat 4 bulan upah, dan masa kerja lebih dari 25 tahun mendapat 5 bulan upah. Adapun tahapan pemecatan dimulai dari perundingan karyawan dan pimpinan, berlanjut ke perundingan serikat buruh dan pimpinan, lalu perundingan P4D dengan pimpinan perusahaan, lalu perundingan P4P dengan pimpinan, hingga akhirnya keputusan pengadilan. Alasan ketiga adalah keinginan karyawan, atau disebut atrisi. Alasannya bisa seperti mengurus orang tua, ingin berwira swasta, kesehatan kurang baik, merasa tidak ada promosi, ingin melanjutkan pendidikan, merasa masa depan suram, dan sebagainya. Alasan keempat adalah pensiun. Undang-undang menetapkan umur pensiun karena seseorang dianggap tidak lagi produktif, biasanya sekitar 55 tahun atau setelah 15 tahun bekerja. Namun Undang-Undang ASN tahun 2014 menetapkan usia pensiun PNS adalah 58 tahun. Dimungkinkan juga pensiun muda karena sakit atau alasan lain. Mereka yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Bagi PNS, uang ini diterima bulanan, sedangkan bagi pegawai swasta biasanya berupa pesangon. Pembayaran pensiun adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas pengabdian. Alasan kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Hal ini tidak membawa konsekuensi hukum lebih lanjut karena telah diatur dalam perjanjian awal. Alasan keenam, kesehatan karyawan. Ini dapat menjadi alasan pemberhentian yang bisa didasarkan pada keinginan perusahaan, terutama jika menyangkut penyakit menular atau ketidakmampuan karyawan. Kondisi ini dapat dicek ke dokter ahli atau tim penguji kesehatan untuk PNS. Alasan ketujuh, meninggal dunia. Secara otomatis hubungan kerja putus. Perusahaan biasanya memberikan pensiun atau pesangon bagi keluarga yang ditinggalkan atau melalui asuransi. Alasan kedelapan, perusahaan dilikuidasi. Karyawan dilepas jika perusahaan tutup atau bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus didasarkan pada perundang-undangan. Dalam kondisi ini karyawan mendapat pesangon. Pemberhentian ini dilakukan karena adanya biaya ganti rugi, kemacetan produksi, dan hilangnya peluang. Khusus untuk PNS yang terkena perampingan organisasi atau likuidasi, ketentuannya adalah PNS tersebut akan disalurkan ke instansi pemerintah lain. Jika tidak bisa disalurkan dan usianya sudah 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat dengan hak kepegawaian. Jika tidak bisa disalurkan namun usia kurang dari 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun, maka diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Jika sampai 5 tahun masa uang tunggu pegawai tersebut tidak dapat disalurkan, maka akan diberhentikan dengan hormat dengan hak kepegawaian. Besarnya uang tunggu adalah 80% gaji pokok untuk tahun pertama dan 75% gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya,
mengenai pemberhentian PNS karena capaian kinerja kurang. PNS diberhentikan dengan hormat jika memiliki predikat kinerja kurang atau sangat kurang dengan tahapan sebagai berikut. PNS diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak ada perbaikan, harus mengikuti uji kompetensi kembali. Jika tidak memenuhi standar kompetensi, akan dipindahkan ke jabatan lain atau jabatan lebih rendah. Jika tidak tersedia jabatan, akan ditempatkan sementara paling lama 1 tahun. Dan jika setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan yang sesuai kompetensi, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat. Ada juga kategori pemberhentian khusus PNS yang meliputi pelanggaran disiplin berat, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melanggar PP 94 tahun 2021. Serta pemberhentian sesuai dengan PP nomor 32 tahun 1979 tentang pensiun. Berdasarkan PP nomor 32 tahun 1979, jenis-jenis pemberhentian meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, pegawai diberhentikan dengan hormat. Namun permintaan dapat ditolak apabila yang bersangkutan masih punya ikatan atau kewajiban dinas. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun untuk pejabat eselon 1 dan 2, dan 65 tahun untuk ahli peneliti atau peneliti madya, guru besar, lektor kepala, lektor, dan jabatan lain yang ditentukan Presiden, seperti Widya Iswara ahli utama. Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi atau perampingan dan likuidasi. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran, seperti melanggar sumpah janji, dihukum penjara, mengubah Pancasila dan UUD 45, atau menentang negara dan pemerintah. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pemberhentian karena lain-lain, misalnya setelah cuti di luar tanggungan negara, tidak melaporkan diri kembali. Mengenai hak kepegawaian, bila pegawai mencapai umur sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja lebih dari 10 tahun, maka dapat diberikan hak pensiun. Bila kurang umurnya, dapat diberikan uang tunggu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap kali paling lama 1 tahun. Terkait sanksi berat, berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 pasal 8 ayat 4, bentuk hukuman berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selanjutnya, kita bahas PP nomor 10 tahun 1983, Jungto PP nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian. Aturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut. Mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. PNS yang menikah wajib lapor secara tertulis maksimal 1 tahun setelah perkawinan. PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang. Jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas istri dan anak-anaknya. Mengenai poligami, PNS pria yang akan beristri lebih dari 1 wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat berwenang. PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Sanksinya, pelanggaran ketentuan ini adalah hukuman disiplin berat, khusus bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Mengenai wewenang, diatur dalam PP nomor 9 tahun 2003 sebagai pengganti PP nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Untuk pemberhentian sementara, Presiden menetapkan pemberhentian sementara bagi PNS pusat jabatan struktural eselon 1 atau fungsional utama. Sejak 2014 ini termasuk pemberhentian tetap. PPK Pusat menetapkan bagi PNS di lingkungannya untuk eselon 2 atau fungsional setingkat. Kewenangan ini dapat didelegasikan untuk eselon 3 ke bawah.
PPK Provinsi menetapkan bagi Sekda Provinsi dan Eselon 2 ke bawah. Dapat didelegasikan untuk Eselon 3 ke bawah. PPK Kabupaten atau Kota menetapkan bagi Sekda Kabupaten atau Kota dan Eselon 2 ke bawah. Dapat didelegasikan untuk Eselon 4 ke bawah. Sedangkan untuk pemberhentian tetap, Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat pangkat Pembina Utama 4E, Pembina Utama Madya 4D, dan Pembina Utama Muda 4C. Sebagai update, sejak 2014, pemberhentian dilakukan oleh Kepala BKN berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 2014, kecuali untuk jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta fungsional ahli utama yang tetap ditetapkan oleh Presiden. PPK Provinsi menetapkan pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat dan PNS pangkat pembina tingkat 1 ke bawah. Kewenangan ini dapat didelegasikan untuk penata tingkat 1 ke 3D. PPK Kabupaten atau Kota juga menetapkan pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat dan PNS pangkat pembina tingkat 1 ke bawah, serta dapat didelegasikan untuk penata tingkat 1 ke 3D. Kepala BKN menetapkan pemberhentian dan pensiun bagi PNS pusat dan daerah pangkat pembina tingkat 1 ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, serta pensiun janda atau juda. Terakhir, mengenai pemberhentian CPNS berdasarkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021. PPK instansi pemerintah asal peserta dapat memberhentikan peserta sebagai CPNS berdasarkan dua hal, yaitu ketidaklulusan peserta berdasarkan rapat evaluasi akhir atau rapat evaluasi akhir ulang, atau pemberhentian peserta karena melanggar kode sikap perilaku.